Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawab. Shalom adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, Lause berharap kita semua dalam keadaan dan kondisi yang baik. Ya, kita bersyukur pada minggu pagi hari ini, walaupun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, Lause berharap kita tetap semangat. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Karena Tuhan itu baik. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita memuji dan mendengarkan kebenaran firman dari Tuhan. Mari adik-adik remaja kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh menjalankan hari-hari kami dan pada pagi hari ini kembali kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh berdoa dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, pada saat memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh supaya kita dimampukan untuk boleh mengerti, bahkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengikuti ibadah kita ini dengan penuh hikmat dan penuh sukacita. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semuanya berikan sorak-sorai bagi Yesus. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiran
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini dalam PRMI Metodis Antioquia Pancur Batu, kami boleh bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami, menolong kami untuk menghidupi kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Remaja-remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di ibadah PRMI pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, pasang surut, naik turun, situasi, kondisi hati, perasaan kita tak bisa kita pungkiri. Ada kalanya kita tertawa, riang, gembira. Ada kalanya kita bersemangat, bergairah. Ada kalanya juga kita menangis terseduh-seduh, terhianati, terzolimi, bahkan merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fase naik turun ibarat musim yang silih berganti dalam kehidupan manusia. Itu hal yang lumrah dialami oleh setiap orang. Tapi tidak dengan tawar hati. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah obat tawar hati. Kalau dalam bahasa Karo kita kenal dengan istilah pulungan tawar, tapi hari ini kita kenal dengan tema obat tawar hati. Mungkin tanpa kita sadari, kita pernah merasakan tawar hati. Apa itu tawar hati? Saudara yang dikasihi Tuhan, tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan di mana tidak ada bersemangat lagi, tidak ada gairah lagi, menunjukkan pada keadaan tidak ada kemauan lagi, menunjuk pada keadaan hilangnya keberanian, tidak ada keberanian sama sekali. Bahkan tawar hati menunjuk pada kekecewaan yang mendalam sampai kedalaman hati kita. Dan tawar hati juga menunjuk pada keadaan putus harapan. Kalau putus sendal masih bisa diperbaiki, tapi kalau putus harapan sulit kita untuk memperbaiki dan membenahi. Saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita pernah pada situasi 5 hal yang saya sebutkan tadi. Pada situasi tidak bersemangat. Ini hanya salah satu yang menunjuk pada kondisi tawar hati. Tidak ada kemauan
malas makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, nggak mau ibadah gitu ya. Kenapa? Sudah tawar hati. Semua sama saja. Mungkin tanpa kita sadari kita sudah pernah pada posisi situasi hilang keberanian. Apakah karena trauma? Tapi ini bicara hilang keberanian karena tawar hati. Kecewa dan putus harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya tawar hati itu merupakan akibat. Akibat dari apa? Pada dasarnya tawar hati adalah akibat dari dosa manusia. Dosalah yang menyebabkan tawar hati itu masuk dalam kehidupan manusia. Maka siapapun dia orangnya, apapun posisi dan kedudukannya, selama dia namanya manusia, dia punya peluang kesempatan untuk mengalami tawar hati. Jadi jika tema kita berkata obat tawar hati, berarti tawar hati ini merupakan, bisa seperti dikatakan seperti sejenis sakit atau penyakit ya. Sakit dalam hati atau sakit dalam pikiran. Bisa saja secara fisik kita sehat, kita kuat secara fisik, tapi secara hati mungkin kita tawar hati. Bagi kita tidak ada lagi gairah semangat untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Tidak ada lagi harapan bagi kita untuk masa depan, apalagi harapan akan kekekalan. Saudara-saudara remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau tawar hati itu bisa diobati, apa obatnya? Bagaimana kita mengobati, mengatasi tawar hati sekiranya kita pernah mengalaminya, bahkan sedang mengalaminya? Kecewa yang berlebihan, putus harapan, hilang keberanian. Bagaimana kita mengatasinya, menyelesaikan persoalan tawar hati yang kita alami dalam kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama, sebab itu kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kami tidak tawar hati. Kenapa? Obat tawar hati yang pertama, mengatasi tawar hati yang pertama adalah alamilah pembaharuan dari hari ke hari. Pembaharuan apa? Pembaharuan kehidupan rohani, pembaharuan hati, pembaharuan batiniah dari hari ke hari. Kalau kita pernah mendengar kata pertobatan yang diambil dari bahasa Yunani metanoia, kata metanoia itu memiliki kata dasar meta. Meta itu bicara tentang proses yang terjadi terus menerus. Dalam istilah biologi, bagi yang belajar biologi di SMP, di SMA, kamu pernah mendengar istilah metamorfologi. Proses perubahan. Sama seperti dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Itu proses perubahan yang terjadi. Demikian halnya pembaharuan dalam kehidupan manusia. Maka percaya kepada Yesus cukup satu kali, tapi bertobat itu harus berkali-kali. Pembaharuan itu harus terus-menerus, berkali-kali dan tidak boleh berhenti. Sampai dimanapun nanti kedudukanmu, sampai setinggi apapun pelayananmu, sampai sehebat apapun Tuhan memakai engkau, selama engkau hidup di dunia ini, engkau membutuhkan pembaharuan rohani dari hari ke hari. Persoalan tawar hati dapat diselesaikan dengan mengalami pembaharuan batiniah, mengalami pembaharuan rohani
yang dikerjakan oleh Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Maka persoalan tawar hati bukan persoalan jasmani saja, tapi persoalan tawar hati lebih kepada persoalan spiritual. Yang disentuh, yang dijamah, yang dibaharui adalah manusia rohani kita, batiniah kita, spiritual kita. Sebab inilah yang akan memulihkan hati yang tawar. Saudara, sekali lagi mungkin kita pernah mengalami tawar hati. Tidak mau lagi datang PRMI, tidak mau lagi komen. Karena apa? Merasa kecewa. Mungkin kita merasa ditinggalkan, tidak dipedulikan. Ketika kita butuh, tak ada satupun yang melihat, memperdulikan, memperhatikan. Mungkin engkau merasa seperti itu, lalu engkau tidak lagi ikut kebaktian, engkau tidak lagi ikut pelayanan. Ingat baik-baik, jangan sampai engkau jatuh pada tawar hati. Ketika engkau jatuh pada tawar hati, engkau akan kehilangan segala-galanya. Engkau kehilangan yang paling berharga dalam kehidupanmu. Sebab karena tawar hati, tidak sedikit orang meninggalkan ibadah. Karena tawar hati, tidak sedikit orang meninggalkan komunitas persekutuan remaja. Karena tawar hati, tidak sedikit orang meninggalkan pelayanan, meninggalkan tanggung jawab dalam kepengurusan pelayanan remaja di gereja. Tidak sedikit orang yang meninggalkan itu. Engkau kehilangan yang sangat berharga ketika engkau mengalami tawar hati. Karena itu, jangan berlama-lama dengan tawar hati. Jangan berlama-lama dengan tawar hati. Mari alami pembaharuan batiniah daripada Allah dalam kehidupan kita. Alami pembaharuan rohani daripada Allah, supaya kita mengalami kesembuhan dari tawar hati. Bagian kedua, ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala sesuatu, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Mengatasi tawar hati pada ayat 17, kita bisa melihat dengan meyakini dan berharap pada kekekalan. Bukan berharap pada apa yang kita lihat sekarang. Meyakini dan berharap pada kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan yang akan kita dapatkan di surga kekal. Mungkin engkau dikecewakan, tapi coba pandang Kristus dalam pengharapan. Maka engkau akan mengasihi, sekalipun itu menyakitkan. Mungkin engkau merasa ditinggalkan, merasa nggak dipedulikan. Pada bagian kedua ini, yakini dan berharaplah kepada masa yang akan datang. Apa yang akan Tuhan kerjakan, kemuliaan kekal yang melebihi penderitaan yang dialami sekarang ini. Artinya apa? Jangan fokus pada apa yang kita hadapi sekarang, tapi fokuslah pada apa yang akan datang. Ini poin kedua. Bagian ketiga, saudara-saudara. Ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin ketiga, mengatasi tawar hati pada nats ini, fokuslah pada Allah yang tidak kelihatan itu. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang minta perhatian. Masalah itu minta perhatian. Situasi pandemi ini butuh perhatian.
Perekonomian juga butuh perhatian. Semua minta diperhatikan. Tapi hari ini fokuslah kepada Allah yang bertahta di surga. Apa yang tidak kelihatan, surga kekal tidak kelihatan. Maka pandanglah di sana di mana Kristus bertahta sebagai penguasa atas surga dan bumi. Yang kelihatan itu sementara, tapi yang tak kelihatan adalah kekal dan tidak berkesudahan. Dunia ini yang minta perhatianmu, masalah-masalah yang minta perhatianmu, sakit penyakit pergumulan pengkhianatan kekecewaan yang butuh perhatianmu, itu hanya sementara. Tapi hari ini pandanglah kepada Kristus yang bertahta di surga. Yang tak kelihatan, yaitu surga yang kekal, itu adalah kekal, tidak akan berkesudahan. Yang kelihatan, kekecewaan, pengkhianatan, sakit hati, permasalahan, pandemi, ini hanya sementara. Ada batas waktunya. Tapi yang tidak kelihatan, itu jauh lebih besar, jauh lebih bernilai, yaitu surga yang kekal. Pandanglah Allah yang bertahta di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang menceritakan tentang kisah perjalanan kehidupan seorang pria pengacara kaya dari Chicago, namanya Horatio Spafford. Horatio Spafford adalah seorang ayah yang berprofesi sebagai pengacara yang terkenal dan kaya raya. Namun pergumulan demi pergumulan melanda kehidupannya. Dimulai dari dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena sakit demam berdarah, anaknya harus meninggal. Usaha propertinya juga mengalami kerugian karena melihat kondisi keluarganya yang terpukul dengan persoalan-persoalan yang ada. Lalu dia menyuruh keluarganya pergi ke Eropa untuk mengikuti pertemuan Kristen dalam seminar yang dibawakan oleh D.L. Moody di sana. Lalu dia memberangkatkan keluarganya, istri dan 4 orang anak perempuannya naik kapal laut yang besar, menyeberangi laut menuju ke Eropa. Namun apa yang terjadi? Belum sampai istri dan anak-anaknya ke Eropa, di tengah laut itu kapal itu tenggelam. Istrinya kirim telegram, "Selamat sendirian, aku saja yang selamat." Horatio Spafford begitu mendengar berita tentang tenggelamnya kapal yang ditumpangi keluarganya, dia begitu terpukul sekali. Dan dia hendak menyusul istrinya yang selamat dari tragedi kapal yang ditumpangi itu. Ketika Horatio Spafford itu pergi menuju Eropa hendak menjumpai istrinya, di tengah laut itu dia melihat ke atas. Dan dia teringat akan anak-anaknya. Tapi luar biasa, di tengah pergumulan, goncangan hidup, pergumulan, penderitaan, kehilangan yang besar, kehilangan yang mendalam yang dialami Horatio Spafford, selayaknya lah ia seharusnya tawar hati kepada Tuhan. Bayangkan anak laki-lakinya meninggal dunia, usaha propertinya bangkrut karena kebakaran, 4 anak perempuannya meninggal dunia, hanya tinggal istrinya. Bukankah selayaknya dia terpukul dan kecewa kepada Tuhan? Tapi di tengah lautan itu, dalam perjalanan menuju Eropa menjumpai istrinya, dia menuliskan lirik-lirik lagu yang Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya. Dalam lagu It Is Well, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. It is well with my soul.
Saudara, tawar hati terkadang pilihan yang tanpa kita sadari kita jatuh ke dalamnya. Belajar dari Horatius Spafford, dia memilih untuk tidak tawar hati. Dia memilih untuk dibaharui oleh Allah melalui peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Dia memilih untuk memandang kepada perkara yang kekal. Dia memilih untuk fokus memandang kepada Allah yang ada di surga yang tidak kelihatan. Dia memilih itu. Demikian dalam kehidupan kita. Apa pergumulanmu sekarang? Apapun masalahmu, sekali-kali jangan pernah tawar hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati, sempurnakanlah apa yang kami dengar. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini, esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan menyertai, ku yakin Tuhan melindungi.